Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak sekalian kelas 12 gaji 1 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan atau ASJ, di mana hari ini kita akan mempelajari kembali tentang sistem operasi jaringan. Nah, ketika kalian kelas 10 itu ataupun kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang sistem operasi ya, dimana yang mungkin kalian masih ingat sistem operasi yang kalian pernah bahas, yaitu adalah seperti Windows, Linux, dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari khusus dimana ini kaitannya sistem operasi yang digunakan di sebuah jaringan, makanya disebut sebagai sistem operasi jaringan. Nah, apa sistem operasi jaringan itu? Sistem operasi jaringan atau dalam bahasa Inggris kita sebut Network Operating System adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Ya. Jadi memang sistem operasi ini khusus ya, dibuat khusus untuk memanage jaringan komputer. Nah, umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, service, service, dan lain sebagainya. Nah, yang namanya sistem operasi jaringan ini biasanya memang install di sebuah komputer yang memang kita fungsikan sebagai server. Ya. Jadi sebagai server, maka komputer ini akan melayani, ya, sekali lagi melayani komputer klien yang tersambung dengan komputer server tersebut. Nah, kemudian apa sih karakteristik sistem operasi jaringan? Nah, karakteristik yang pertama adalah bahwa sistem operasi jaringan itu merupakan pusat kendali sumber daya jaringan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sistem operasi jaringan itu biasanya memang diinstal di sebuah komputer yang memang dibuat untuk atau berperan sebagai server. Kemudian yang berikutnya, karakteristik berikutnya adalah akses aman ke sebuah jaringan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik operasi jaringan itu adalah mengizinkan private user terkoneksi ke jaringan. Nah, ini karakteristik sistem operasi jaringan. Mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya ya, dari sistem operasi jaringan ini kita bisa atur bagaimana koneksi user atau klien ke jaringan lain. Kemudian di dalam sistem operasi jaringan ini juga bisa kita gunakan sebagai backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Yaitu adalah karakteristik sistem operasi jaringan. Nah, berikutnya adalah apa sih fungsi utama sistem operasi jaringan? Ya. Nah, yang pertama adalah menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Nah, ini dengan sistem operasi jaringan ini kita bisa menghubungkan komputer-komputer klien ya, yang ada di dalam jaringan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya sistem operasi jaringan ini kita bisa mengontrol sumber daya jaringan. Artinya misalkan kita dalam hal berbagi server atau share printer atau share file dan sebagainya. Kemudian menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user ya, nah ini kaitannya dengan sistem security. Ya, jadi sistem operasi jaringan itu memanage bagaimana jaringan itu aman sehingga tidak terjadi adanya penyusupan. Kemudian berikutnya adalah mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Ini fungsi utama dari sebuah sistem operasi jaringan. Yang berikutnya adalah memonitor status dan fungsi MRR jaringan. Kemudian untuk mendistribusi program dan update software ke klien. Jadi ada fungsi dari software.
Kemudian berikutnya adalah menggunakan kemampuan server secara efisien. Nah, tadi kan saya katakan bahwa sistem operasi jaringan ini memang bisa di server. Kemudian menyediakan toleransi kesalahan, yaitu fungsi utama dari sistem operasi jaringan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau saya lihat jenis-jenis sistem operasi jaringan itu berdasarkan interface ada 2 jenis. Yang pertama adalah sistem operasi jaringan berbasis GUI. Nah, biasanya kalau namanya berbasis GUI kan berarti dia berbasis grafis. Sehingga dalam hal pengoperasiannya kita tidak perlu yang namanya menghafal perintah-perintah seperti yang ada di DOS, DOS. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama Linux Red Hat, ya. Walaupun Linux Red Hat itu juga ada yang kita operasikan dengan menggunakan teks, ya, seperti DOS. Kemudian Windows NT, Windows 2000 Server, Windows Server 3, Windows XP, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sistem operasi jaringan yang berbasis GUI, jadi grafis mainnya. Yang berikutnya adalah sistem operasi jaringan berbasis teks. Ya, sistem operasi ini dia menggunakan perintah DOS, ya, yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan. Nah, diantaranya apa? Linux Debian, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mint, Grafis, dan seterusnya. Jadi ini sistem operasi jaringan berbasis teks, ya, kebanyakan dalam hal pengoperasiannya itu menggunakan yang namanya perintah dalam bentuk teks. Oke, itu jenis sistem operasi berdasarkan interface. Lalu bagaimana jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan sumbernya? Nah, ada kurang lebih ada 2 juga, ya. Yang pertama adalah closed source atau sumber yang tertutup. Maksudnya gini, jadi closed source ini adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Pada software jenis closed source hanya terdiri dari file binary saja tanpa adanya ruang untuk mengakses ke kode sumber software tersebut. Jadi benar-benar diprotek dalam hal kodenya atau codingnya itu diprotek. Nah, mungkin selama ini yang kita kenal sebagai closed source adalah seperti Windows. Jadi Windows itu dia memiliki yang namanya lisensi hak cipta, makanya tidak bisa istilahnya kita oprek. Nah, berbeda dengan sistem operasi yang sifatnya open source, nanti kita bahas. Nah, kemudian untuk closed source ini sifatnya apa lagi? Yaitu terbatas dalam penggunaan, penyalinan, juga modifikasi. Ya, itu tadi saya bilang bahwa Windows seperti yang sistem operasi ini tidak bisa kita modifikasi. Beda dengan Linux misalnya. Nah, kemudian kodenya tidak dibuka untuk umum karena memang lagi-lagi dia memiliki hak cipta yang memang tidak dibuka, ya, untuk dioprek. Paket program tidak dapat didistribusikan lagi selain oleh pembuat vendor langsung. Jadi misalkan Windows ini kan diproduksi oleh Microsoft, ya. Jadi setiap apa istilahnya, ya, pengeluaran dikeluarkan produk Windows baru, maka ya itulah hak ciptanya ada pada Microsoft. Jadi nggak bisa kita misalnya oprek program atau codingnya. Nah, yang kedua adalah ini sistem operasi yang bersifat open source atau di mana perangkat lunak ini kode programnya sifat terbuka dan bisa dioprek, ya, bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi, bisa apa istilahnya dirubah gitu, oleh masyarakat umum. Jadi sistem operasi open source ini memang boleh dikatakan tidak perlu kita istilahnya membeli lisensi dalam hal misalkan kita ingin menggunakannya. Beda dengan Windows, ya. Nah, kalau Windows itu dia memiliki lisensi, makanya ketika kita beli Windows baru yang original gitu, ya, maka kita membeli yang namanya lisensi untuk bisa menggunakan Windows tersebut secara utuh. Beda dengan Linux, ya. Di Linux itu nggak perlu kita yang namanya beli lisensi.
Jadi walaupun sistem open source ini istilahnya tidak perlu lisensi, tapi tidak sepenuhnya gratis. Maksud gratis di sini adalah ketika misalkan untuk memperolehnya, ya memperolehnya sih gratis bisa, ya. Tapi ada juga sih ketika kita ingin membeli ataupun menggunakan yang tersebut harus membeli programnya, itu juga bisa. Ya, artinya tidak sepenuhnya gratis memang. Tapi ada juga ketika misalkan kita inginkan misalnya gratis, ada juga ya dari beberapa istilahnya distro yang menyediakan memang Linux itu secara gratis. Nah kemudian sistem operasi open source ini dia bebas untuk digunakan, dikembangkan dan disebarluaskan, ya, disebarkan ulang dengan mempertanggungjawabkan secara bersama dan tidak untuk menggunakan cipta pembuat. Jadi seperti Linux itu makanya berkembang kan Linuxnya itu. Ada Red Hat, ada Ubuntu, ada SUSE, Fedora, CentOS dan seterusnya. Ya, jadi itu sistem operasi jaringan dilihat dari misalkan sumbernya. Nah, ada sekalian, saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Sekali lagi, ini hanya sekelumit dari penjelasan software jaringan, dan mudah-mudahan kalian bisa mencari penjelasan dari sumber lain. Saya kira ketika kita berusaha di internet itu sangat banyak. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.